Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Tar, Pak Edi. Kita bincang-bincang di siang bolong ini terkait dengan gagasan pengembangan jalan buku ke depan. Kita merasakan bahwa wadah kita ini, komunitas jalan buku ini sangat penting untuk pengembangan gerakan literasi ke depannya ya. Tetapi kita belum mendapatkan gambaran yang cukup jelas terkait dengan bagaimana sepak terjang kita ke depan sebetulnya. Memang kita sudah mulai Pak Edi ya, dengan penerbitan buku fisik. Ini kan mulainya nih, dengan penerbitan buku fisik. Bahkan Pak Tar sering bilang ini basis dari kegiatan jalan buku itu ya ini, ya buku fisik. Buku seperti ini, buku konvensional, buku seperti ini, pemirsa. Nah, bukunya seperti ini misalnya gitu. Jadi kita bergerak utamanya di sini. Tetapi kita ingin tidak berhenti di sini. Ya. Nah, ada pengembangan yang terkait dengan pengembangan buku ke depan. Tentu dengan tuntutan perkembangan zaman ke depan. Satu contoh saja misalnya sekarang di era podcast misalnya. Itu buku ini dibedah melalui podcast misalnya, dengan harapan para pembaca sebelum membaca bukunya sudah ada gambaran sebetulnya apa sih kira-kira isi buku itu. Nah, untuk menindaklanjuti bagaimana apa isi buku itu sebenarnya, dia mencari bukunya, dia baca bukunya itu. Nah, ini kita ingin siang ini berbincang-bincang. Di sini ada pendiri jalan buku Pak Tarmiji, ada juga Pak Edi, ini dari editor jalan buku. Mungkin kita akan berbincang-bincang terkait bagaimana sebaiknya ke depan untuk pengembangan jalan buku. Oh iya pemirsa, jadi di jalan buku ini tidak hanya penulis di sini, tapi juga ada kelompok penerbit, ada penulis, ada editor, ada toko buku, ada juga pemerhati, ada pengamat pendidikan, praktisi pendidikan dan lain sebagainya, perpustakaan, semua yang terkait dengan perbukuan. Nah, itu kita bergabung di sini di komunitas perbukuan. Mungkin dari Pak Tar dulu ya, yang pertama silakan Pak Tar. Ya, saya sih pasang agak mundur ke belakang, mungkin bisa disebut terlalu jauh, terlalu besar atau gimana, nggak tahu lah. Saya tertarik dengan aktivitas bersama Pak Sam, Pak Edi dan kawan-kawan di jalan buku ini. Ingat kepada ayat pertama di dalam Al-Quran itu, Iqra, gitu kan ya. Iqra itu dalam cara pandang saya saat ini bukan membaca dalam artian buku fisik, tulisan secara konkret, begitu. Lalu berlanjut kemudian menjadi Al-Quran. Al-Quran sendiri itu dulunya kan bukan kitab atau buku Al-Quran seperti yang kita dapatkan saat ini kan sebetulnya. Jadi dia berproses, gitu kan ya. Bahkan menjadi lembaga pendidikan, menjadi toko buku. Toko buku itu sendiri juga menjadi sekolah. Kalau zaman dulu itu kan ya, orang membaca kitab di masjid, gitu kan ya, di halaqah. Lalu kemudian dia banyak keluar, lalu mendirikan sekolah, madrasah. Di Indonesia ada pondok pesantren. Pondok pesantren, salah satu contohnya. Pondok pesantren itu kiai, kira-kira gitu kan cara saya memahaminya. Kiai baca buku, baca kitab sama muridnya. Kira-kira gitu kan ya. Satu-satu, kira-kira gitu, sama murid si A, si B, si C, gitu kan ya. Dan seterusnya, lalu berkembang menjadi pondok pesantren. Pondok pesantren itu ya rumah kiai itu sendiri, sebetulnya kan. Terus berkembang sampai pada zamannya Pak Mufti Ali, muncullah pondok pesantren modern. Di dalamnya ada madrasah, gitu. Ada madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah dan seterusnya. Nah, cara pikir saya begitu Pak Sapaidi. Jadi buku itu, buku fisik sebagaimana yang Pak Sam sebutkan tadi itu basis, landasan. Lalu berkembangnya
sesuai dengan potensi dan kekuatan komunitas itu. Ya. Gitu kan ya? Sesuai dengan kebutuhan zamannya itu juga. Iya. Kalau pada waktu itu misalnya zaman digital, ya kita ikuti buku yang digital. Nah, kalau itu nanti kembali lagi ke zaman seperti dulu lagi, berarti buku fisik lagi. Iya. Begitu dan seterusnya, barangkali nanti akan ada lagi apa gitu. Kebutuhan zamannya. Iya. Jadi pengertian kitab, nah ini tadi lagi. Iya. Pengertian kitab kalau dianu Pak Edi kan di dalam Islam itu tuh baca kitab kuning. Baca kitab kuning itu kan. Kitab itu asalnya Quran. Zalikal kitabu gitu kira-kira la raiba fihi. Al-Quran itu sendiri sebetulnya awalnya nggak ada fisiknya. Iya. Lebih digital dari digital sekarang kan. Al-Quran itu kan ya. Nah jadi gitu Pak Saptal, menurut saya jalan buku itu mesti berjalan, yang penting dilakukan secara serius, sungguh-sungguh, itu nanti kita ketemu Ya. di mana sebetulnya. Cuma karena pada saat ini buku fisik itu adalah merupakan simbol dari gerakan perbukuan, maka dia menjadi prioritas pertama untuk menerbitkan buku-buku fisik itu. Jadi kita undang para penulis, para editor, para pemerhati, para pelaksana pendidikan, para tokoh masyarakat untuk menghadirkan karya-karya tulisnya, ya berupa buku fisik itu, gitu loh. Nah, di dalam pengembangannya karena tidak cukup buku fisik itu sendirian, maka harus ada media lain, misalnya media podcast, ada video, multimedia. Nah, ada yang hanya podcast saja. Suara saja, ada e-book, ada apa lagi, macam-macam. Nah, barangkali ini perlu menjadi pemikiran kita. Itu yang saya katakan tadi, itu sebagai basisnya itu adalah buku fisik seperti ini, gitu kan ya? Kenapa? Karena secara peradaban sudah kita pahami bersama, ilmu pengetahuan itu disimpan terlebih dahulu di sini, lalu kemudian ditransfer, ditransformasi, lalu gitu kan ya, diperkaya lagi dengan banyaknya buku, gitu kan secara fisik, dan sekarang bisa digitalisasi, umpamanya. Itu tergantung dengan kebutuhan zaman, kebutuhan lingkungannya pada saat yang bersangkutan. Misalnya sekarang kan sudah banyak kan buku-buku novel gitu, itu difilmkan. Film ini kan media lain selain buku. Padahal isinya isi buku itu. Awalnya adalah buku buku itu, novel itu. Tapi dibuat skenario film, akhirnya jadilah media lain selain buku, isinya itu juga. Isinya masih sekitar di judul buku itu juga. Contoh kemarin ada, kita sebut saja ada Laskar Pelangi ya. Itu kan dari buku terus kemudian jadi film, dan banyak lagi film-film lain kan seperti itu. Barangkali ini yang perlu kita kembangkan ke depan bersama para ahli, para profesional di bidangnya gitu kan, untuk mengembangkan jalan buku ke depan. Jadi jangan dipersepsi jalan buku itu buku ini saja, hanya buku ini saja. Nah, atau juga jangan juga dipersepsi bahwa mentang-mentang sekarang zaman digital, buku ininya ditinggalkan. Nah ini itu juga nggak benar kan? Itu juga bukan tujuan komunitas jalan buku. Jadi komunitas jalan buku tertibnya itu tadi, karena simbol dari peradaban itu adalah ini, buku. Maka buku fisik ini harus hadir. Lagi-lagi di dunia pesantren, baca kitab. Nah, baca kitab tuh seperti kami sekarang di jalan buku ini sudah antrian ini Pak dari yang saya inventarisir misalnya akan hadir buku hijrah. Yang akan ditulis oleh Pak Haji Tarmidi, akan hadir buku tentang kisah-kisah inspiratif, 33 kisah inspiratif oleh Pak Edi Wilham, gitu. Akan hadir juga buku Manusia Langitan, ya kan, atau Belajar Agama di Era Digital oleh Pak Suryadi Naomi. Nah, Aku Mencintai Allah, Aku Ingin Mencintai Allah oleh Pak Ade Humaydi Hasan. Nah, terus ada juga perjalanan haji dalam perspektif sejarah, itu oleh saudara Pak Heri Jakari Ansori, gitu loh.
Dan banyak buku-buku lain lagi yang sudah antri untuk digarap di jalan. Dan jangan lupa di kawan-kawan di komunitas jalan buku, termasuk di dalamnya di kelompok grup Tiada Pernah Menyerah, gitu kan, banyak sekali bahan yang bisa dituliskan, disajikan dalam bentuk buku. Jadi bukan lingkungan kita saja, kawan-kawan yang lain di lingkungan yang lain yang lebih luas, monggo. Ya, kita pas Sabikul Khairah berlomba-lomba menghadirkan buku, dan tidak harus tidak harus diterbitkan di jalan buku. Tidak harus. Tidak. Komunitas jalan buku itu bisa bermitra dengan siapapun yang satu visi untuk pengembangan gerakan literasi di Indonesia. Maka dia bisa saja sama-sama bekerja sama untuk menulis buku, tapi tidak menerbitkan. Bekerja sama hanya untuk menerbitkan, tapi tidak menuliskan. Bisa juga itu. Atau bekerja sama untuk memproduk dalam produk lain, untuk bikin film pendek, film seri, ya kan, film layar lebar dengan para pengusaha film misalnya, gitu kan. Nah, bisa juga untuk bekerja sama dengan distributor buku, gitu, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bisa luas. Ya, betapapun, tapi jalan buku menyediakan diri kalau ada kawan-kawan yang membutuhkan dalam tanda petik bantuan. Ya, umpamanya Pak Edi, editing umpamanya. Bagaimana mengedit buku naskah yang sudah jadi? Pak Edi tentu saja bisa membantu bersama kawan-kawan untuk melakukan editing terhadap naskah itu. Termasuk juga Pak Edi, tolong sekalian revisi cover saya. Cover saya kurang cantik. Kurang eye catching. Belum eye catching. Ada buku yang sudah mau diterbitkan atau bahkan sudah terbit, tapi pengen coba aja diperbaiki covernya. Nah, Pak Edi dan kawan-kawan di sini juga di bawah komandan Pak Edi bersama Jalan Buku, ini kita bisa bantu. Bisa bantu itu dalam artian kita bisa bersinergi. Pak Sam, ya? Bukan berarti kita lebih hebat. Bukan. Kita bermitra. Sebab dengan bersinergi, bermitra itu kan seperti Pak Sam, seperti sapu lidi yang diikat itu kan, dia menjadi lebih kuat. Ada persenyawaan antar komponen-komponen bangsa ini, gitu. Itu lebih tinggi itu. Jadi kita bersatu, filosofi sapu lidi. Jadi kita bersatu gitu untuk membersihkan ketertinggalan sosial yang diwariskan, yang sampai hari ini masih tersisa. Ya, jadi visi kita sebetulnya adalah mencerdaskan bangsa. Ikut serta mencerdaskan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Benar. Ketemu pijakannya. Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Orde Baru. Gitu. Betul. Apa namanya? Mewujudkan manusia seutuhnya. Mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Yang beriman dan bertakwa. Bukan jalan tol kan? Jalan buku ini. Ya, artinya pengertian jalan buku itu kira-kira secara populer bisa kita sebut begini, Pak Sam, ya. Kita berjalan dengan buku. Melalui buku kita berjalan. Tujuannya apa? Nah, itu kan tujuan. Ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi buku ini bukan tujuan. Bukan. Buku ini hanya sarana saja untuk mencapai tujuan. Kira-kira. Jadi jangan keliru. Lalu kita cuma ngurusin buku. Karena itu terbuka, bekerja sama, bermitra dengan siapapun yang punya tujuan sama dalam rangka mencerdaskan bangsa tadi. Kan, ikut serta mencerdaskan bangsa. Karena kewajiban mencerdaskan bangsa itu kan bukan kewajiban pemerintah saja kan, Pak Sam. Ini ngomong bersama mantan pejabat. Jadi sektor swasta, sektor keluarga, masyarakat itu juga punya peran serta yang diamanahkan oleh pembukaan dan Undang-Undang Dasar. Kira-kira begitu. Pak Edi, kira-kira menurut Pak Edi prospek
melihat situasi kayak sekarang ini ya. Situasi kayak sekarang ini kira-kira Pak ya, kalau bukan mundur paling tidak stagnan ya. Itu gara-gara pandemi gitu kan ya. Itu memungkinkan nggak Pak Edi jalan buku ini menjadi kiprah lebih bagus ke depan kira-kira? Ya, menurut saya jalan buku dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini itu sebenarnya harus tetap jalan. Boleh dibilang kita kan sudah ada teknologi komunikasi, jadi tidak ada hambatan untuk semua bisa didigitalkan. Terus kemudian interaksi kita sesama anggota atau insan komunitas jalan buku itu kan tidak mesti harus ketemu langsung. Iya. Termasuk dengan teman-teman yang sekarang misalnya ada di Pekanbaru, ada di Papua. Iya, di Pekanbaru itu kan ada temannya Pak Edi, sama Pak Edi. Pak Supardi ya. Pak Supardi itu tokoh di sana itu. Pak Supardi kalau menyaksikan perbincangan kita, monggo welcome. Beliau juga banyak nulis buku dan sudah dipublikasikan. Iya, bagus sekali. Kawan-kawan saya di Indonesia Tengah Timur mestinya kan bisa kita kontak, kita sinergikan gitu kan ya. Saya teringat dengan mantan Kakanwil Nusa Tenggara Barat NTB, sekarang anggota DPD gitu kan Pak lalu Suhaimi gitu kan ya. Beliau itu kan orang yang semangatnya bagus ya untuk program literasi sebetulnya gitu. Dan jangan-jangan dia juga sudah punya buku. Kalau Pak Suhaimi menyaksikan channel kita ini, kita undang juga Pak Suhaimi untuk bergabung secara aktif. Maksud saya bergabung secara aktif, memberikan masukan, kontribusi, apapun terserah lah, pengalaman, nasihat. Gitu kan ya, apalagi seperti Pak Suhaimi kan masih aktif ya di DPD ya. Saya dengar juga dia mau itu masih dipromosikan lebih lanjut. Saya tidak tahu Pak anggota DPD satu lagi dari Riau itu Pak Gopar Usman, mantan Kakanwil juga. Iya. Mantan Kakanwil Riau. Iya. Itu juga beliau concern pada di Kalimantan mana itu Pak Jadi yang pernah menjadi wakil gubernur itu orangnya juga punya concern yang tinggi terhadap persoalan ini. Saya lupa. Pak dari Manado teman Bapak? Iya Pak. Saban ya? Pak Saban Mauludi. Pak Saban itu orangnya dinamis, dia care betul dengan berbagai persoalan masyarakat. Banyak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang punya concern ke sini, tetapi itu tadi kadang sarananya yang belum. Jadi diharapkan melalui jalan buku ini mereka bisa bergabung. Karena sudahlah, nggak usah susah-susah lagi bikin wadahnya sudah ada. Kata Pak Edi tadi kan gitu kan ya, kita jarak jauh bisa dilakukan dengan jarak jauh karena ada teknologi. Komunikasi, teknologi informasi pada saat ini. Oke, kawan-kawan dari Sabang sampai Merauke gitu kan ya, yang pernah kenal sama kita, yang tertarik dengan gagasan-gagasan seperti ini gitu kan, yang punya visi yang sama gitu, cita-cita yang sama gitu. Kita sangat berharap mudah-mudahan kita bisa bersinergi dalam kiprah jalan buku. Atau dengan kata lain, mari kita melanjutkan perjuangan yang sudah kita jalani selama ini dan tidak ada kata henti untuk terus ikut serta mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Saya kira itu barangkali. Terima kasih pemirsa. Kita akan sambung lagi pada episode berikutnya, masih tetap di Jalan Buku, channel yang sangat inspiratif untuk memberikan jalan keluar untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sampai jumpa, kita ketemu lagi pada kesempatan lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.